Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hari ini tanggal 1 Safar 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, jenengan nopo gadah file murattal 30 juz. Seumpami gadah kula badhe minta nyuwun. Jadi maksud beliau ini minta murattal 30 juz. Kalau yang dimaksud adalah suara saya tidak memilikinya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah murattal para masyayikh sangat banyak sekali, sehingga saya di sini ingin menyampaikan bagaimana yang sesuai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka membaca Al-Quran itu ada aturannya, dan yang termasuk wajib dalam Al-Quran adalah perkara tajwid, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari di dalam kitab nazamnya, ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu, bahwa menggunakan ilmu tajwid di dalam membaca Quran adalah satu perkara yang wajib. Siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Karena itu untuk murattal saya menghasung wallahu a'lam bissawab, menurut saya yang paling bagus adalah murattal dari Syekh Khalifah Tunaiji, ya, nanti ditulis saja ya kalau mau dicari di YouTube dengan nama Khalifah, pakai bahasa Indonesia ada, pakai bahasa Indonesia Arab juga ada, Khalifah Tunaiji. Nah, ini makhrajnya sangat bagus sekali insyaallah taala untuk orang-orang yang ingin mendengarkan Quran dengan bacaan yang indah sesuai dengan tajwid yang benar. Baik, kemudian apakah benar seseorang bisa melihat Allah dalam mimpinya seperti yang dialami Imam Ahmad? Lalu apakah ada dalil yang memperkuat hal itu? Bisa. Karena hadisnya disahihkan oleh para ulama dalam masalah ini. Kata kuncinya ahsani surah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atanil lailata rabbi." Telah datang kepada saya malam tadi Rabbku, yaitu Allah tabaraka wa taala. Nah, ini datang ini maksudnya adalah dalam mimpi. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala terlihat oleh manusia, meskipun itu oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan juga oleh Jibril, tidak mungkin, kecuali nanti kalau sudah di alam akhirat. Di alam dunia tidak mungkin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lan tarani," kamu tidak akan melihat saya, yaitu di dunia. Nah, dalam kasus ini Nabi mimpi melihat Allah fi ahsani suratin, dalam bentuk atau dalam rupa yang paling bagus. Lalu Allah bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang apa al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat itu berdebat?" Maka Nabi mengatakan, "Saya tidak tahu." Maka Allah pun letakkan telapak tangannya di antara kedua tulang punggung Nabi SAW, sehingga beliau merasakan dinginnya di antara kedua dada beliau. Maka beliau pun mengetahui apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi, yaitu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara gaib. Maka Allah bertanya lagi, "Wahai Muhammad, kamu tahu tidak tentang masalah apa para malaikat itu berdebat?" Maka Nabi mengatakan, "Ya, saya tahu tentang masalah kafarat, darajat." Kafarat itu adalah penghapus dosa, dan darajat itu adalah amalan-amalan yang meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis panjang ya. Ringkasnya, ini adalah satu mimpi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang isinya diambil pelajaran darinya karena mimpi Nabi adalah wahyu, bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadis ini riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Maka kita berdoa kepada Allah, minta mimpi ketemu kepada Allah, gak ada masalah, sesuatu yang tidak mustahil. Dan juga berdoa kepada Allah minta mimpi bertemu Nabi SAW juga tidak ada masalah. Kemudian nomor 3, kan adik saya haid 9 hari, lalu 12 hari setelah itu haid lagi. Nah, jadi sucinya 12 hari ya. Nah, pas haidnya sekarang itu istihadah apa haid ya Ustaz? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, antum perlu tahu apa itu minimal suci dan apa itu minimal haid. Baik, kita cari di dalam kitab Madhab Syafi'i saja ya, karena yang terkenal di Indonesia ini adalah fikih Madhab Syafi'i. Ini ada kitab Matan Abi Suja'. Antum tulis di situ al-haidu, akan muncul penjelasan tentang haid, dan di situ beliau mengatakan wa aqallul haidi, dan minimal haid itu adalah
Ini saya bacakan ya. Wa aqallul haid, dan minimal haid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Maka kalau ada orang mengalami keluar darah tapi belum sampai 24 jam, berarti bukan haid. Karena minimalnya haid adalah sehari semalam, 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Adapun maksimal haid 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari, berarti hari yang ke-16 itu bukan darah haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Adapun biasanya haid itu 6 hari sampai 7 hari. Kemudian beliau bicara juga tentang nifas. Kemudian beliau mengatakan wa aqallut tuhri. Adapun minimalnya suci bainal haidatain, antara dua haid, adalah 15 yauman, 15 hari. Jadi kalau sebelum 15 hari sudah keluar darah lagi, itu berarti darahnya bukan darah haid. Karena minimal suci adalah apa? 15 hari. Wala hadda li aktsari. Adapun maksimal suci tidak ada batasannya. Bisa saja seseorang itu suci sampai 1 tahun, bisa saja sampai 2 tahun ya. Sebagaimana seorang wanita yang menyusui anaknya, maka selama menyusui seringkali mereka tidak haid sama sekali. Menyusui selama 1 tahun, berarti selama 1 tahun tidak haid sama sekali. Itu sangat biasa terjadi seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Berarti ini kan haidnya 9 hari. Nah, ini sudah sah sebagai haid, karena minimal haid tadi berapa? 1 hari 1 malam. 9 hari masih termasuk haid, karena maksimalnya haid 15 hari. Kemudian 12 hari setelah itu haid lagi. Berarti sucinya tidak sampai 15 hari, sucinya 12 hari. Setelah itu hari ke-13, 14, 15 ini sudah keluar darah. Itu darahnya darah rusak jelas ya. Karena apa? Suci di antara dua haid itu tidak mungkin kurang dari 15 hari. 12 hari suci kemudian keluar darah, berarti darahnya bukan darah haid. Kenapa? Darah yang keluar pada masa suci ya, pada masa yang dianggap sebagai masa suci oleh para ulama mazhab Syafi'i rahimahumullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun jawaban bisa berbeda kalau memakai mazhab yang lain, misalnya mazhab yang dianut oleh Imam Syaukani dalam kitab Durarul Bahiyah ya. Karena beliau tidak menganggap adanya maksimal minimal ini, beliau enggak memakai ya, tapi kita pakai mazhab Syafi'i sajalah. Keempat, apakah boleh menjamak salat dengan jamak takdim sebelum berangkat safar? Jadi maksudnya ini mau safar tapi sebelum berangkat safar sudah jamak dulu. Jika boleh jamaknya dengan qashar atau tanpa qashar. Ketahuilah bahwa qashar itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau sudah melakukan safar. Maka jelas apa yang antum tanyakan itu tidak boleh qashar ya. Karena belum melakukan safar. Karena kita temukan dalam Al-Quran yang diizinkan untuk qashar adalah yang safar. Surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian itu safar di bumi, falaisa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian an taqsuru minas shalah, bahwa kalian mengqashar salat. Berarti mafhum mukhalafahnya atau dalil khitabnya, kalau tidak safar berarti tidak boleh qashar salatnya. Dan Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu, maksudnya salat 5 waktu, adalah bagi orang-orang beriman satu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Karena itu hukum asalnya tidak boleh salat di luar waktunya. Zuhur dilakukan di waktu zuhur, asar dilakukan di waktu asar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bolehkah jamak takdim sebelum safar? Hukum asalnya tidak boleh. Tetapi ketika diperlukan, dibutuhkan, maka oleh para ulama diperbolehkan. Misalnya Anda mau safar pakai kereta, naik kereta misalnya jam 1 siang ya. Jam 1 siang berarti Anda sudah melewati waktu zuhur kan. Kemudian kereta akan turun nanti jam 1 malam. Berarti Anda melewati waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya di dalam kereta. Nah, dalam kasus seperti ini boleh untuk menjamak antara zuhur dengan asar, karena kondisi yang mengharuskan itu, yaitu kalau dia naik kereta sudah tidak bisa sholat asar lagi, karena sholat asar harus turun dari kereta, sementara kita masih berada di kereta sampai jam 1. Nah, maka dalam kasus yang saya contohkan itu, zuhur asar silahkan dijamak, tidak boleh diqashar. Setelah itu naik kereta, jangan sholat apapun di kereta, yaitu sholat maghrib sama isya, jangan. Nunggu sampai jam 1 turun dari kereta, baru Anda sholat maghrib dan isya, karena masih ada waktu untuk hal tersebutnya. Jadi sholat wajib jangan dilakukan di kereta. Kemudian yang kelima,
Ustadz, lafal hadis tentang orang yang dikatakan pencuri dalam sholat, dalam artian gerakannya, tumakninahnya dan lain-lain tidak sempurna, itu bagaimana? Itu lafalnya aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Yasriqu mencuri min salatihi, dari bagian salatnya. Jadi yang dicuri adalah bagian salatnya sendiri. Itu hadis yang sahih. Manusia yang paling jelek pencuriannya adalah yang mencuri dari bagian salatnya sendiri, yaitu apa? Karena para sahabat nggak paham kan, akhirnya mereka bertanya, maka Nabi mengatakan la yutimmu ruku'aha, tidak sempurnakan rukuknya, wala sujudaha, juga tidak sempurnakan sujudnya, wala khusyu'aha, juga tidak sempurnakan khusyuknya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dan ini mengingatkan kita kejadian yang sering terjadi pada bulan Ramadan ya, yaitu tarwihan 23 rakaat dalam 7 menit. Ini termasuk para pencuri salat, itu yang orang-orang yang melakukan tersebut. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik, dan itu termasuk satu amalan yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal amalan itu baru diterima oleh Allah kalau memenuhi syarat. Memenuhi 2 syarat. Syarat pertama harus ikhlas dalam niatannya, syarat kedua harus mutabaah dalam pelaksanaannya. Mutabaah yaitu sesuai sunnah. Nah, sesuai sunnah salatnya harus tumakninah tadi itu ya. Baik, keenam, mau bertanya, ceritanya teman saya jualan kebab dan kerjasama dengan seorang bapak. Bapak tersebut yang membeli gerobak dan teman saya yang membeli alat-alatnya. Jadi dibagi ya. Biaya pembuatan gerobak si bapak 11 juta. Kemudian setelah berjalan, suatu saat bapak tersebut ingin membuka cabang. Dan semua biaya dia yang menanggung, dari gerobak sampai alat-alatnya. Si bapak meminta teman saya untuk membuat gerobak lagi. Lalu teman saya mendapat pembuat gerobak yang biayanya lebih murah, yaitu 8 juta. Pertanyaannya, apakah teman saya boleh mengambil keuntungan dari pembuatan gerobak tersebut karena mendapat tempat yang harganya lebih murah, melihat pembuatan gerobak yang pertama lebih mahal? Ini saya kurang paham, maksudnya dia itu membuat gerobak sendiri atau dia itu diwakilkan oleh bapak ini untuk membeli gerobak ya. Kalau dia itu kerjasama dengan bapak itu dan dia diwakilkan oleh bapak itu untuk mencari gerobak ya, maka dalam hal ini tidak boleh mengambil untung, karena kaidahnya apa? Al-wakilu lahu hukmul mukil. Orang yang diwakili itu hukumnya sama dengan yang mewakili tadi. Sehingga Anda membawa duit 11 juta dari bapak tadi, itu adalah duitnya bapak tersebut. Tidak boleh Anda menggunakan duit tersebut untuk maslahat Anda sendiri ya. Anggaplah misalnya nemu yang harganya 10 juta, berarti 1 jutanya kembalikan ke bapak tadi, karena Anda sebagai wakil. Tapi kalau yang dimaksud adalah Anda itu dikenal sebagai pembuat gerobak dan bapak itu kemudian beli dari Anda gerobak tersebut, dan Anda kalau membuat sendiri itu adalah menghabiskan dana 11 juta, tapi kalau pesan orang ternyata dia mau dibayar 8 juta, antum bisa mengambil untung 3 juta. Nah, kalau memang akadnya jual beli seperti itu nggak apa-apa. Sehingga pertanyaan ini saya nggak begitu paham, tapi kalau yang saya paham ya adalah bahwa Anda itu atau orang ini sebagai wakil dari bapak itu. Nah, kalau betul apa yang saya paham ini, sama sekali antum tidak boleh mengambil untung sama sekali dari hal tersebut nih. Kalau mau ngambil untung gimana caranya? Diubah akadnya. Bapak itu suruh membeli gerobak dari Anda ya, iklankan saja. Saya sekarang jadi penjual gerobak. Nah, antum posisinya berubah jadi penjual gerobak. Nah, sehingga siapapun mau membeli gerobak bisa lewat Anda, dan Anda tidak membuat sendiri tapi pesan dari orang lain dengan harga 8 juta, antum jual 9 juta misalnya, ya nggak usah banyak-banyak lah, labanya 1 juta kan udah cukup kan ya. Nah, kalau dia senang dengan itu, yang asalnya dulu 11 juta menjadi 9 juta atau menjadi 10 juta, dia senang kemudian mau membeli dari antum, tidak membeli dari tempat yang awal dulu, nggak ada masalah. Tapi yang zahir dari apa yang antum tulis ini dia sebagai wakil, maka tidak boleh mengambil untung. Coba antum lihat cerita yang dalam Sahih Bukhari ya. Kata kuncinya la rabbi hafihi. Ada seseorang diutus oleh Nabi, jadi sebagai wakilnya Nabi, namanya Urwah Al-Bariqi. Diberi oleh Nabi 1 uang dinar. 1 dinar itu sekarang sekitar 4 juta.
untuk membeli seekor kambing. Nah, jadi apa? Akadnya tolong belikan kambing. Untuk apa? Ini mau korban Idul Adha misalnya. Ternyata dia berhasil membeli 2 kambing, ya, karena pinter nawar. Lalu dia menjual salah satunya dengan harga 1 dinar lagi. Maka dia pulang ke rumah Nabi membawa uang 1 dinar dan 1 kambing. Nah, perhatikan, di sini dia membawa uang 1 dinar dan 1 kambing, semuanya dikembalikan kepada Nabi SAW. Dia tidak boleh ngambil untung. Ini kan Nabi kan perlunya 1 kambing, maka saya berikan 1 kambing, uangnya 1 dinar berarti menjadi milik saya. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dia sebagai wakil. Dia diperintah oleh Nabi SAW, ya, jadi sebagai wakilnya. Beda lagi kalau Urwah ini terkenal sebagai penjual kambing, kemudian Nabi mengatakan, saya beli kambingmu, ini harganya 1 dinar. Nah, maka dia kasih 1 kambing yang dia hargai 1 dinar, sementara dia belinya dulu adalah setengah dinar, nggak ada masalah. Nah, maka ini semuanya dikembalikan kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi mendoakan untuk dia dengan barokah dalam jual belinya. Wa kana law ishtarat turab la rabiha fi. Saking berkahnya, kalau dia membeli apapun, membeli tanah misalnya, dia pasti akan untung juga dengan sebab kejujurannya ini. Nah, maka saya hasungkan ini, ya, jangan mengambil laba, karena itu Anda sebagai wakil dari bapak tadi tidak boleh mengambil laba. Wallahu taala alam bis-shawab. Dan tampaknya ada tadi pertanyaan. Nah, ini. Assalamualaikum, maaf Ustaz, apa punya kitab tentang faraidnya Al-Ustaz Mudzakir format PDF? Saya tidak mengetahui apakah sudah dibuat PDF atau tidak, tampaknya belum. Berikutnya Ustaz Azid, ada yang nanya, apakah boleh pakai uang zakat untuk bayar pajak tanah dan lain-lain? Tidak boleh. Karena zakat itu ada mustahiknya, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini adalah para mustahik zakat. Orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, budak yang memerdekakan dirinya dari majikannya, harus membayar kepada majikannya. Kemudian orang yang menanggung hutang, dan fi sabilillah dan ibnu sabil. Sama sekali pajak tidak masuk dalam kategori yang disebutkan sini, sehingga tidak sah untuk dijadikan sebagai pembayaran pajak dari harta zakat kita. Kalau sudah terlanjur, maka zakatnya diulangi lagi karena zakatnya tidak sah. Adapun hukum pajak itu sendiri, yaitu pemerintah mengambil pajak boleh atau tidak, ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah tidak berhak mengambil pajak dari rakyatnya karena sudah ada kewajiban, yaitu zakat. Laisa fil mali haqqun siwa zakah, tidak ada dalam harta kewajiban selain zakat. Adapun jumhur ulama berpendapat boleh pemerintah mengambil pajak dari rakyatnya, tetapi hendaklah pajak itu dikembalikan untuk maslahat rakyatnya lagi. Pajak motor misalnya, oke, tapi jalan semuanya halus. Jadi tidak boleh pajak kemudian untuk mempergendut perutnya para pejabat. Haram ini hukumnya, tidak halal karena dia mengambil sesuatu yang tidak halal untuk dia ambil. Demikian pendapat dari mayoritas para ulama. Wallahu taala alam bissawab, benarnya dari Allah taala. Dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.